merambah ke dunia konser juga. Tapi beliau adalah Gaib. seorang Gaib. bukan. Bapak jangan ngomong dulu, Pak. Saya mau kenalin dulu. Oke. Langsung aja. Pak Wahyu Nurjamin. Emang Pak Kadis nih di bagian apa kok bisa mengurusi konser juga? Banyak hal. Kadang-kadang menjadi apa? Naruto. Naruto, kenapa Naruto tiba-tiba? Pacarnya itu mirip mantan. Mariana Renata. Tuh. Itu mirip mantan. Aman ini, Ya. Pak Kadis aman ngomong kayak gitu, nggak apa-apa ya? Nanti bisa. Ternyata titnya detak jantung. Maksudnya? Gitu, ini nggak bisa kan? Kalau kanan tuh susah. Akan itu tinggal diputar. Oh iya, pinter juga. Harusnya di Kadis bro. Ini salah satu pembicaraan terabsurd. Misalkan di band ini Lagu. saya drummernya Oh, gitu. oke. Ya saling tuker-tukeran lah gitu. Oke, nanti kita coba lah, siapa tahu Pak Kadis mau Oh nyobain. jangan sekarang. Drum di sini. Jangan. Dikit. Ada honornya enggak? Jangan. Oke, everybody. Kamera gue mana tadi? Ini ya. Ini kamera gue nih. Ntar gue bawa pulang ya. Ini bagian dari opening. Iya, ini bagian opening, gak usah dikat. Kamera gue nih ya. Kamera bukan. Tadi kan kamera gue mau gue bawa pulang. Ayo dah. Oke, everybody. Yang lagi nonton seperti biasa sekarang lagi ada di Kurvatex Podcast. Semangat banget Bapak nih. Mau ngapain semangat banget nih Bapak nih? Oke, seperti biasa malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya kan, seperti yang udah episode sebelumnya. Tapi yang malam hari ini spesial adalah lo kalau misalkan suka scroll TikTok ya kan atau di Instagram suka ngeliat tuh ada kayak seseorang yang suka kayak muter-muter suka konten di Instagram dan sekarang merambah ke dunia konser juga. Tapi beliau adalah Gaib. seorang Gaib. bukan. Bapak jangan ngomong dulu Pak, saya mau kenalin dulu. Oke. Langsung aja. Pak Wahyu Nurjamin. Gimana? Pak Kadis sehat? Alhamdulillah sehat. Saya manggilnya apa nih biar enak nih? Bebas apa aja. Oke. Oke. Jadi gini Pak, bebas ya. Oke. Biasa karena kita udah brokot banget manggilnya Pak Kadis aja ya. Gak apa-apa kan ya? Ya tergantung. Waduh, kenapa dong? Jadi serius nih kita nih. Mau panjang mau pendek. Oke, jadi Pak Kadis boleh dong kasih tahu dulu dong ke teman-teman sini kan, nanti kita sempat perkenalan kalau Pak Kadis sih sempat di TikTok ada konten jalan kayak bikin konser dan lain-lain itu. Emang Pak Kadis nih di bagian apa kok bisa mengurusi konser juga? Banyak hal. Kadang-kadang menjadi apa? Naruto. Naruto, kenapa Naruto tiba-tiba? Ya sepanjang itu di Kebaikan, ya? Enggak juga. Oh enggak juga. Saya lagi bantuin ini. Sepanjang itu
memberikan apa ya kenikmatan Hmm. bentuk aktualisasi ya kita jalankan lah, kita jalan. Apalagi kalau kaitan dengan konser kan itu bagian dari hobi ya, Iya. hobi mendengarkan musik dan segala macam. Apalagi sekarang di Kota Serang ini industri kreatifnya lagi Lagi naik ya. menggeliat gitu. Nah jadi terbawa-bawa arus ke arah situ lah. Gitu. Akhirnya berarti Pak Kadis berarti termasuk orang yang waktu mudanya dulu, sekarang juga masih muda ya? Ya. Sampai STW lah, STW. Ya, setengah tua. Ya, setengah tua lah. Jadi Bahkan dulu tuh nonton waktu dulu lagi booming Peter Pan tuh saya sampai nonton ke Bengkulu. wis gokil. Zaman lagu yang apa waktu itu? Album kedua. Album kedua Peter Pan. Oh, yang ini bukan? Tong neng nong neo neo. Ada apa denganmu? Oh, ada padenganmu beda. Oh, oke. Gitaris gitu, Pak. Kalau lagi nyetem gitu tuh. Atau mungkin saya udah terlalu tua gitu. Iya, bisa jadi. Berarti emang dari dulu suka nonton konser ya kan? Iya, suka nonton konser. Dulu itu paling sering itu di Serang itu banyak sih. Dulu pernah nonton Riff, Power Slave, Power Slave. Slang dulu, Slang di album keberapa ya? Album ke-7 kalau nggak salah. Yang lagi sedih itu. Guys. Nah, iya. Berarti memang dari dulu suka nonton konser dan akhirnya sekarang punya kesempatan untuk apa ya kayak menjadi promotor bisa dibilang kali ya atau apa tuh? Yang pokoknya ngadain konser lah. Lebih kepada mendompleng lah. Mendompleng. Mendompleng. Mendompleng gimana tuh Pak Kadis maksudnya? Ya kan itu kan diawalinya kan dari mengolah kegiatan di pemerintah daerah kan. Kan tentu semua tahulah ada Kota Serang Fair gitu kan. Nah akhirnya saya belajar juga ke staff, ke Hadi. Mana Hadi? Hadi mana Hadi? Jangan disebutin dia GR nanti. Hah? GR dia jangan Emang disebutin. tengik orangnya. Nah banyak belajar terus akhirnya kenapa nggak kita coba di luar pemerintahan kita buat gitu. Oke. Nah, dan ternyata asik. Berarti lebih hidup lah ya, lebih modern lah ya bisa dibilang. Ya tadi tuh sebetulnya karena punya kenikmatan sendiri jadi bedalah kita menjalaninya gitu kan. Apalagi kita bisa milih artis siapa yang mau main itu kan sesuai dengan keinginan kita. Iya, gitu. betul. Walaupun kadang-kadang dibajak gitu kan sama yang lainnya gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya kalau misalkan lo nonton Kota Serang Fair atau kemarin ada Pesta Mangan juga, itu salah satu inisiatornya adalah Pak Wahyu Nur Jamil, sini yang kurasi bandnya juga Pak ya? Ya, bandnya. Yang mengkonsep acaranya gitu. Ya kalau konsep acara sih Bareng-bareng. bareng dengan apa teman-teman, terus juga ada juga dengan IO-nya kan gitu. Tapi sih ada dalam setiap pergerakannya itu dia ada isu yang kita angkat lah gitu. Kalau berkaitan dengan konser-konser yang ada di Kota Serang, karena bagaimanapun juga saya meyakini bahwa setiap konser itu dia akan menghidupkan beberapa subsektor industri kreatif. Nah, sementara dengan kondisi pada saat ini kita yang cari kerja juga susah gitu kan, terus tingkat ekonomi juga agak melambat ya, itu menjadi salah satu agregator lah untuk bagaimana meningkatkan daya beli, termasuk juga untuk meningkatkan ekonomi lokal di Kota Serang. Betul. Berarti apa namanya ada banyak pihak yang terlibat di situ Ya, yang betul. terbantu lah ya. Betul. Di Kota Serang Fair juga Pesta Mangan. Satu konser itu kan dari mulai percetakan, tukang tenda, tukang panggung, lighting, betul. sampai es teh manis aja kan bisa hidup. Betul, kan betul. Sumber dayanya semuanya banyak. Ya, Tapi kan kalau ngomongin soal Kota Serang Fair itu kan sebenarnya adalah perayaan ulang tahun Kota Serang. betul, Gitu. betul. Saya belum pernah dengar nih di bawah tahun 2023 itu sebenarnya udah ada belum Pak? Ada. Oh ada juga ya? Jadi tahun saya masuk itu kan mulai pertama kali megang itu tahun 2023. 2023. Nah, berkaca sebelumnya, Hmm. nah, itu kan tidak ada hal yang maksudnya kurang greget lah. Iya. Kurang greget. Nah, maka waktu itu saya coba ngobrol dengan staff. Si Hadi gitu dia? Ya. Oh, si Hadi tadi. Yang tangik itu kan? Si Hati gitu kan. Nah, waktu itu cluenya cuma begini. Gua pengen Kota Serang Fair ini tidak seperti birokrat yang mengelola. Iya. Nah, seperti swasta yang mengelola. Nah, sehingga kita dari mulai tayang pertama flyer, video teaser dan
pemilihan artis, bagaimana kita memanage crow gitu ya di pada saat konser itu. Nah, itu kita pikirkan betul. Termasuk bagaimana kita mendudukan teman-teman para pelaku usaha mikro yang ada di Kota Serang. Nah, dari konsep itu ternyata membludak. Gitu, membludak padahal kecil anggarannya itu. Itu yang tahun 2023? 2023. Itu tamunya tuh, bintang tamunya tuh Solja, Bondan, siapa lagi ya? Mas Ajuan, sama siapa lagi ya? Aldi Taher. Gitu. Berarti ya. dimulai 2023 tuh pas Pak Wahyu ngejabat itu memegang acara ini dan dirubah konsepnya ya? Ya, Jadi, dirubah konsep. Jadi tadi Pak Wahyu bilang jadi kayak swasta yang megang gitu ya? Ya, Yang seperti IO seperti IO konser yang megang lah gitu ya. Tapi tetap ada kayak Job Fair kemarin ada juga nggak Pak? Yang 2003 nggak ada? Oh, tapi pameran ini ya UMKM pameran ya? UMKM-nya dia ada di salah satu tenda tersendiri. Nah, kalau dulu kita masuk ke tahun sebelumnya aja, itu kita masuk ke tendanya aja jarak lintas si orang per orang itu kan sempit banget. Nah, itu kita rubah. Terus saya nggak mau lagi ada yang tenda-tenda kotor, ya model-model begitulah supaya suasana itu memang suasana festival lah ya. Ya exhibition gitulah gitu. Nah, bukan sekedar kita merayakan seremonial. Ada isu yang kita angkat di situ. Berarti awal bikin 2023 tuh masih trial and error bisa dibilang lah ya. Percobaan awal-awal dulu gitu. Ya, untuk menaikkan kelasnya ya di 2023 itu. Betul. Percobaan. Permulaan. Lalu masuk ke 2024. Itu yang mulai pecahnya nih, mulai orang notice Kota Serang Fair makin tinggi lagi karena ada rumah sakit. Ya. Ini menarik nih. Waktu itu ada 420, ada rumah sakit, kalau nggak salah ada Niji, ada siapa lagi waktu dia? Wawes, terus ada Klub Dangdut Racun. Racun itu secara line up kayaknya nggak masuk banget ke ulang tahun kota yang kayak pesta rakyat. Ya kan ada rumah sakit, kayaknya rumah sakit bukan band-band yang kayak ada di pesta rakyat lah ya, bilang. Kan itu levelannya kayak festival, konser tuh rumah sakit tuh masuk tuh. Kalau dulu kan pensi-pensi. Betul, pensi-pensi. Nah, dasar apa tuh Pak Wahyu mengundang rumah sakit untuk gue percaya deh lo nikmatin rumah sakit bisa deh gitu. Waktu itu. Pertama sih memang band itu band favorit saya. Boy, emang idealis dari sendiri ya pertama ya. Dulu kan tahun 97-an lah gitu ya. Itu coba diusulkan ke tim gitu yang ada di dinas dan ya kita coba mengusung bagaimana band indie label itu bisa main di Kota Serang karena memang sebelum-sebelumnya kan sudah ada juga tuh bukan rumah sakitnya ya tapi band indie label ya yang dikelola konsernya itu oleh teman-teman pelaku industri kreatif seperti BCF dan lain-lain lah gitu ya. Artinya itu pangsa pasarnya ada. Betul. Gitu dan pasti masyarakat apalagi generasi yang di bawah saya juga mungkin dia sudah aware dengan band rumah sakit. Kita coba hadirkan untuk lebih menghibur gitu. Nah, line up itu juga satu persatu tuh kita coba susun. Jangan sampai ada yang ininya sama gitu, jenisnya sama gitu. Jadi ada yang indie label, ada yang memang major label seperti Niji kan betul. Gitu. Nah ada juga kita tambahin koplo gitu betul, kan. Ya model-model gitulah. Tapi memang saat 2024 itu kita coba naikin lagi kelasnya. Waktu itu saya berharap ke teman-teman ini supaya menjadi trademarknya Kota Serang. Ya. Yang setiap tahun tuh ditunggu-tunggu Kota Serang Fair itu. Maka IP-nya kita buat gitu ya oleh siapa? Tit. Oh iya itu yang tadi. Hadi, gitu ya. Si Tengi gitu. Terus kita kelola media-medianya, kita kelola medsosnya gitu. Kita ingin menaikkan kelasnya menjadi sebuah trademark di Kota Serang dan dikunjungi oleh penikmat konser di luar daerah Kota Serang. Betul. Dan terbukti itu ada dari Lampung, ada dari Depok gitu kan. Nah yang diinginkan tuh apa sih? Supaya orang-orang tuh datang ke Kota Serang dan dia ngebakar duitnya di Kota Serang. Ya untuk belanja di sini gitu ya. Karena begini, kalau orang udah jauh-jauh datang menikmati konser malam, pasti dia akan menginap. Ya betul. Berarti hotel tumbuh. Betul. Kan begitu. Terus dia pasti akan cari makan, berarti kulineran tumbuh gitu kan. Terus kalau misalkan dia menikmati
keringetan atau apa dia bisa membeli apa merchandise-nya Brigata, atau apa Brigata, Brigata, gitu. betul. Ini yang saya pakai. Iya dipakai nih tuh. Nah, Weh keren tepuk tangan lo, Brigata. Gitu berarti memang udah dipikirkan matang-matang ya. Ya. Nggak cuman kayak eksperimen rumah sakit deh, tapi emang udah dipikirkan di belakangnya ada masaknya, ada Ya. yang menikmatinya gitu Ya. ya. Ternyata memang pecah banget, emang pas rumah sakit tuh banyak banget anak-anak yang senior lah ya, kayak wah kangen nih gue pengen ke rumah sakit, dan mereka kaget kok ada nih festival atau perayaan ulang tahun kota yang mengundang rumah sakit, dan Ya. secara pengemasan sosmednya pun nggak kayak ya Ya, pemerintahan ya. lah ya, kita tahu seperti yang memang dikemas kayak tadi bilang festivalan levelnya Ya. swasta lah gitu. Ya memang harus begitu sih karena begini. Pemerintah itu dia tidak boleh terlalu kaku Betul. dalam hal tertentu. Dia harus beradaptasi dengan kemajuan zaman, dengan keinginan masyarakat. Nah, masyarakat ini kan banyak. Betul. Ada yang Gen Z, ada yang milenial, ada yang setengah tua gitu ya. Nah, kebijakan-kebijakan itu tentunya berbeda. Nah, maka pemerintah itu dia tidak boleh kaku. Dia harus beradaptasi, dan saluran paling efektif dalam mengkomunikasikan itu salah satunya sekarang itu adalah di media sosial. Betul, Gitu. betul. Makanya kenapa saya sendiri aktif di media sosial itu sebetulnya kan gampang aja. Mau wali kota, mau wakil wali kota, mau sekda, mau kepala dinas, mau pejabat siapapun, dia adalah official dari pemerintah daerah yang dia harus bisa menjelaskan atau memberikan kabar kepada masyarakat itu apa yang sudah dia lakukan, apa yang akan dilakukan, dan apa sedang dilakukan. Sebetulnya pemikirannya sesimpel itu. Dan yang paling mudah, penyebarannya cepat, tanpa batas, ya di media sosial. Sosmed, betul. Gitu. Nah, maka itu kita berikan contoh untuk para kepala OPD lainnya. Gitu. Dan kalau sudah mencoba untuk bermain di media sosial, jangan gerah kalau dikritik, kalau dihina gitu ya. Karena itu sudah melekat sebagai resiko jabatan. Jadi biasa aja. Jawab-jawab aja yang lucu-lucu aja Ya, gitu. betul. Yang jawab yang lucu, dan bahkan kita giring mereka untuk mendapatkan edukasi. Nah, Kota Serang Fair juga begitu. Dari masyarakat Kota Serang ini, dia ada yang kangen, ada yang ini untuk band segala macam. Nah, itulah yang kita kelola gitu. Dari cara kita memasarkan Kota Serang Fair, mempromosikan artisnya gitu ya. Bahkan gimmick-gimmick lainnya lah. Nah, itu sangat efektif. Sangat efektif. Berarti selama pelaksanaan Kota Serang Fair dari 2024 itu memang berkolaborasi dengan banyak ini ya, Pak ya? Maksudnya nggak cuma dari orang-orang OPD-nya Pak Wahyu doang, ada orang luar yang juga membantu. Oh iya dong, ininya, iya kreatif. dong. Ya kan itu kan sebetulnya gini, itu kan sebagai rangkaian Hari Ulang Tahun Kota Serang. Dia pasti banyak beririsan dengan OPD-OPD lain gitu. Ya, OPD-OPD lain itu ya harus mengikuti apa yang sudah kami temakan, apa yang sudah kami siapkan dalam perhelatannya gitu. Ya, kayak misalkan teman-teman IO-nya juga dari pihak ketiga juga orang luar ya, maksudnya bukan dari OPD. Penunjukannya dari kami. Oke. Tapi secara konsep dia yang harus mengembangkan apa yang kami mau gitu. Oke. Nah, soalnya kan banyak ya yang mungkin OPD lain atau pemerintahan lah ya, yang kayak mereka udah menunjuk si pihak ketiga tapi tetap si pihak ketiganya nggak dikasih kebebasan gitu, maksudnya untuk mengemas ini secara Gen Z lah kita bisa bilang gitu. Iya, kan? iya. Kalau yang kemarin Kota Serang Fair kita lihat ya levelnya festival banget, memang nggak dibuat kaku lah istilahnya, buatnya bebas aja lah gitu. Mungkin orang juga mikir kayak ini bukan acara pemerintah, Bahkan ini mah acara festival. panggung aja itu lighting, sound itu kami naikkan kelasnya dari tahun 2023. Iya. Saya pengen yang mendekati sempurna lah gitu untuk penikmat musik di Kota Serang gitu. Betul. Nah, itu yang kita naikkan kelasnya gitu. Dan alhamdulillah sih banyak bantuan-bantuan juga dari para sponsorship gitu ya. Karena bagaimanapun juga anggaran kami terbatas, tapi kami bisa mengadakan seperti membiayai dari anggaran 400 juta kalau nggak salah. Tapi kami bisa menyelenggarakan line up konsep itu kurang lebih kalau dinilai dengan angka itu kurang lebih sekitar 1,3-an 1,5 lah gitu. Dan rame. Acara rame banget. Kalau misalkan teman-teman pengen lihat, bisa lihat highlightnya di Instagram @kotaserangfair tuh ada
lihat yang 2024, 2023 tuh rame banget semuanya highlightnya. Rumah sakit terutama apalagi tuh kayak. Ya. Mungkin teman-teman di sini mungkin ada kayak rumah sakit apa sih? Tapi pas kita datang nonton langsung, wah ternyata banyak yang sing-along Pak ya. Ya. Per 20 juga tuh rame banget. Karena rumah sakit itu kan band Britpop, Heeh. rasanya mungkin yang pertama Iya, kali ya di di Indonesia. di Indonesia gitu ya. Dia kan dari Jakarta kalau nggak salah. Itu 97 itu saya saya memang punya kasetnya. Terus dari tahun ke tahun setiap dia ngeluarin album tuh saya mengikuti gitu. Oke. Makanya akhirnya punya kesempatan untuk diundang lah si rumah sakit. Ya, Tapi kan nggak bisa nikmatin Bapak waktu ini. Karena sibuk dia. Ya itulah apa ya, bandelnya staff saya tuh begitu. Yang mana nih? Yang tadi bukan? Yang tadi Yang salah tadi. satunya. Jadi cerita lucunya begini. Kita rapat nih. Saya tidak mau lagi seperti tahun 2023. Nah, 2024 ini saya pengen menikmati konsernya. Nah, karena line up-nya ini banyak yang sesuai dengan keinginan gitu kan. Bubar rapat. Tiba-tiba si tadi tuh, yang tadi. si T tuh, ya. Dia datang, dia bilang begini, Pak, kalau bisa Bapak jangan di backstage, Pak. Bapak tetap aja di depan jagain penonton. Ya jadi akhirnya saya tetap jaga barikade, tetap jaga ini. Bener. Akhirnya nggak menikmati gitu. Saksinya gue di depan waktu nonton rumah sakit. Pak Wahyu ini muter-muter, ngusirin orang-orang tanpa ID card yang di dalam tuh kayak keluar. Karena di depan penuh banget Pak ya. Karena kan itu jalur evakuasi juga. Bener-bener semua penonton ada yang mulai kayak agak lemes, diperhatiin sama dia. Kiri kanan semua tuh disamperin sama dia. Bukti kalau dia emang standby terus di situ, sampai nggak bisa nonton akhirnya kan? Ya. Nggak bisa karena kan menikmati. khawatir ada yang pingsan, Betul. ada yang terinjak, ada yang kan itu kan rame banget, Betul. rame banget gitu ya. Dan mungkin dari beberapa personil keamanan, dia tidak terbiasa untuk mengamankan konser betul. gitu. Nah sehingga akhirnya dikira itu kalau ada yang apa ya, surfing gitu ya, itu dikiranya itu bagian dari mengganggu gitu ya. Padahal mereka cuman ingin menikmati aja mengapresiasi gitu. Nah, akhirnya diambil keluar gitu kan. Nah, akhirnya itu mengganggu kenikmatan penonton. Akhirnya diedukasi lah ya. Ya, agar akhirnya lebih kita nyaman. edukasi gitu kan. Sepanjang bukan berantem, apalagi terdeteksi dia minum minuman keras, jangan diangkut, biarkan aja. Biar bisa mengekspresikan lah ya di situ. Ya, walaupun batasan-batasannya ya tetap kita adalah gitu ya. Artinya kalau sudah pada posisi ada yang tergencet, ada yang apa, nah kita mainkan ritmenya gitu. Pokoknya kalau udah membahayakan mulai diatur lagi lah. Ya. Terus Kota Serang Fair udah sukses banget, langsung masuk 2025, gebrakan baru lagi nih. Ada yang namanya Pesta Mangan kemarin. Ya. Nah, Pesta Mangan juga tuh bagian dari Pak Wahyu juga ya, yang inisiasi. Itu apa dasarnya sampai gue pengen bikin pesta mangan deh gitu? Apakah kangen Kota Serang Fair karena di Agustus doang, terus gue pengen bikin pesta mangan, atau apa dasarnya bikin pesta mangan waktu itu? Sebetulnya gini dasarnya. Kota Serang itu kan dia tidak punya sesuatu seperti apa? Si kotanya ya, dia tidak ada tambang. Ya, sumber daya alam gitu ya. Industri besar nggak ada gitu ya. Jadi sebetulnya yang paling tepat untuk menggerakkan ekonominya itu salah satunya adalah di event. Oke. Nah waktu itu kami ini sekarang di dinas, dia sebetulnya agak offside, tapi secara aturan boleh. Kami coba mendukung beberapa event yang memang itu melibatkan para pelaku usaha mikro. Oke, kayak contoh BCF kemarin itu kan dia ada booth. Ya. Nah boothnya itu kita beli dengan anggaran kita. Nah nanti yang mengisinya adalah binaan-binaan Indakop. Oke, clothing gitu ya. Pesta Mangan pun juga sama. Pesta Mangan itu ada IO yang punya konsep, waktu itu akan mengadakan konser, cuman kita poles. Oke. Kita poles pada saat dengan kita gitu ya, tukar pikiran dengan dinas gitu. Kalau clothing sudah banyak gitu ya. Ada BCF, ada Cloth East, segala macam lah gitu ya. Nah kita cari pangsa pasar yang berbeda. Nah maka muncullah Pesta Mangan itu. Kita pengen ada konser yang memang makanan gitu ya. Biar berbeda juga konsepnya. Biar berbeda gitu. Supaya menambah hasanah event di Kota Serang. Betul. Gitu. Nah itu pun juga sama, kita bantu juga, kita beli boothnya.
Dan secara konsep kita hanya memberikan masukan-masukan. Mereka sudah ada konsepnya sendiri gitu. Tapi kita mengisi kekurangan-kekurangan supaya itu bisa lebih dinikmati oleh masyarakat Kota Serang. Dan alhamdulillah itu menjadi event yang sebetulnya standarnya harus seperti itu. Dari mulai pergerakan manusianya, Betul. dari mulai fasilitasnya, lightingnya, panggungnya, soundnya, minimal tuh standarnya harus begitu. Betul. Kalau kita mau menuju kepada kota event gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh buat para penyelenggara konser yang ada di Kota Serang gitu. Bukan berarti saya bilang yang lain tidak bagus gitu ya. Tapi ada standar yang memang perlu kita tingkatkan bersama gitu tuh untuk konser di Kota Serang. Oke, termasuk kemarin tuh crowd control-nya juga yang jaga-jaganya tuh aman. Maksudnya ngerti mereka ada crowd surfing, mereka tetap dijaga gitu, nggak Bahkan si kepanitiaannya saya minta ya sepanjang itu tidak mencelakai orang lain, biarkan aja. Iya. Gitu. Karena itulah kenikmatan mereka. Betul. Kalau cuma nonton konser diem aja, ya mending di kamar. Iya betul, nggak ini juga ya. Di kamar dia meja kutak-katik gitu. Soalnya kemarin pas Temangan tuh rame banget ya. Tenannya juga tuh banyak banget. Tenannya juga nggak cuma dari Serang ternyata ya. Ya. Ada dari Jakarta kemarin sempat Sebetulnya ngobrol. di 2023 juga kita di Kota Serang Fair itu juga mengundang tenan-tenan dari luar. Dan itu free sama. Kenapa? Dia untuk menciptakan benchmark antara pelaku usaha di Kota Serang dengan pelaku usaha yang lainnya. Harus dicontoh nih. Kenapa dia bisa sampai besar seperti itu? Apa sih gitu kan? Yang bisa ditiru dari mereka yang sudah bisa besar itu gitu. Ya contoh kayak kalau di Pesta Mangan tuh apa? Ayam Renal kemarin rame tuh. Ayam Renal kan antriannya kan panjang banget tuh, ya kan? Seperti ngantri. Sama yang sebelahnya tuh apa tuh? Sembako gratis gitu iya, kan. panjang banget Ayam Renal sama. Panjang banget. Padahal dengan produk yang sama di Kota Serang ada yang jauh lebih enak. Iya betul. Gitu. Tetapi cara dia mengemas dari digital marketingnya kan berbeda. Nah itu harus menjadi PR buat kita semua yang bergerak di usaha mikro, pengambil kebijakan. Terus dari sisi cara dia melayani juga berbeda gitu. Nah itulah sebetulnya kita sih mencari benchmark untuk para pelaku usaha kita supaya dia bisa meningkat juga kualitasnya. Kalau yang dari luar gitu, Pak, itu ada pengkurasiannya kayak disleksi kah atau gimana tuh? Infonya supaya mereka bisa ini diundang kah sama? Diundang untuk datang ke sini ya? Diundang. Oke, makanya kayak Ayam Renal, Toko Farida apa semua tuh rame juga tuh itu ya. Iya. Itu dan dia juga jadi nambah value Pesta Mangan juga jadi naik ya karena mereka mempromokan di TikTok mereka yang follower banyak itu. Iya, dan itu juga bisa menggugah produk-produk lain untuk datang ke Kota Serang. Karena lihat pasarnya gede gitu ya. Ya, termasuk event apapun gitu atau bahkan dengan kondisi yang kondusif di Kota Serang, mungkin dia juga mau menanamkan investasinya di Kota Serang gitu kan. Jadi itu buka cabang gitu ya. Buka cabang atau apa ya. Banyak hal sebetulnya yang bisa kita lakukan dari sebuah konser itu gitu. Ya. Tadi ngomongin Pesta Mangan juga Kota Serang Fair line tapi udah oke ya kan yang bisa bilang segmented. Nah, Pesta Mangan juga sama, nggak kalah mengejutkan lah. Tiba-tiba ada perunggu, tiba-tiba ada efek rumah kaca. Itu adalah yang kayaknya orang-orang nggak kepikiran untuk nonton perunggu atau efek rumah kaca di Serang. Kenapa tiba-tiba Pak Wahyu berani untuk ngadirin perunggu dan efek rumah kaca ke Serang? Kalau Bernadi kita tahu lah banyak masanya gitu. Kalau perunggu sama efek rumah kaca kan kayaknya segmented banget gitu. Iya. Mungkin ada keraguan nggak awal itu untuk mengundang mereka? Enggak sih. Kalau secara artisnya gitu ya, kita sih nggak ragu lah karena kita kan sering melihat komentar dari masyarakat Kota Serang gitu ya, Pak ini Pak Pesta Hira Pak gitu, banyak ya Pak? Banyak lah gitu ya. banyak banget lah begitu. Nah coba kita ini kan cari suasana yang baru untuk Kota Serang gitu. Itu pengkurasian dari Bapak juga perunggu itu dan efek rumah kaca? Ya dari yang tadi itu, dari komen-komen, terus juga hasil diskusi dengan teman-teman gitu. Itu coba kita hadirkan yang ini gitu. Nah, kecuali perunggu. Ya, kenapa tuh? Kalau perunggu tuh jadi ceritanya saya ke Cilandak mau nonton Rumah Sakit. Oke. Gitu. Nah ternyata line up sebelumnya itu ada perunggu. Waktu itu belum kenal. Ya.
kok ini band ini bagus ya Hmm. gitu, bagus. Terus saya searching, didengerin gitu kan beberapa musiknya, wah ini keren nih, ini keren. Dan ternyata banyak juga penggemarnya di Di Serang. kota Serang gitu. Saat Dan- ketemu itu Pak, saat ketemu Perunggu itu udah kepikiran pesta mangan atau tadinya memang dipersiapkan untuk Kota Serang Fair? Saat ketemu itu. Tadinya untuk kota Serang Fair, Oke. cuman karena saya ngebet, pengen segera Segera, dihadirkan, ya ketemunya di Pesta Mangan. Pesta mangan. Gitu. Oke. akhirnya. Dan untuk kota Serang Fair itu banyak tuh Pak, perunggu lagi. Aha. Kemarin saya coba live TikTok gitu ya. Banyak tuh yang ngomong Pak, Perunggu lagi. perunggu gitu. Ya, karena memang sekarang satu dia lagi naik daun dan kualitas musiknya juga bagus, Betul, betul. penggemarnya juga banyak di kota Serang. Betul, Mesa Hira sama Roni juga banyak tuh Pak di komen saya lihat. Iya. Oke. Kok tawa sih? Terus berarti kemarin mau ngerasain termasuk Bapak juga Perunggu dan efek rumah kaca kenapa? Saya menikmati idealismenya Efek Rumah Kaca. Sama kayak rumah sakit. Oke. Gitu. Sebetulnya sama aja lah. Mm-mm. Karena kalau band-band kayak gitu kan, apalagi kalau Efek Rumah Kaca kan dia segmented ya. Jadi Betul, tidak, segmented. tidak semua orang tuh bisa menikmati Iya, gitu betul. ya. Dengan liriknya, dengan ini. Tapi karena saya memang dari dulu pemain band gitu ya. Wes. Drummer bro, drummer. Ya. Jadi kalau melihat kualitas musik itu tidak hanya dari part musiknya, tetapi juga dari lirik-liriknya. Dan kalau Efek Rumah Kaca tuh saya melihat bahwa dalam setiap lirik lagunya tuh dia pasti ada isu-isu yang dia bawa. Betul, gitu. betul. Soundtrack Mata Najwa bro. Ya, gitu. Itu kan luar biasa lah. Soalnya Apalagi- waktu Efek Rumah Kaca perform tuh Pak Wahyu seneng banget tuh, sampai crowd surfing saya ada Iya. videonya tuh, Iya. naik ke atas gitu. Iya. Di mana coba ada kepala dinas crowd surfing di penonton ya, kan? Kalau bahasa sarangnya meledeg lah, ledeg. Ledek. Sama kayak staff yang tadi nggak? Hah? Tangik sama kayak staff tadi nggak? Ini saya masih di bawah. Masih di bawah dikit. Iya, Oh, masih di iya. bawah kalau itu. Apalagi kalau lirik yang Mata Najwa itu ya. Itu Seperti Rahim kan, Ibu. Seperti Rahim Ibu kan itu luar biasa. Betul. Bagaimana kita di NKRI ini mengharapkan untuk kita nih yang ada di pemerintahan yang punya kuasa, coba sih rawat masyarakat kita itu, warga kita itu seperti ibu merawat Kita. anak di rahimnya gitu kan. Nah, itu luar biasa. Betul. Dan Itu itu kalau kenapa? Oh, ngagetin tiba-tiba. Emang agak ganggu dia Pak. Terus Pak. Iya. Gak ganggu nih. saya kira tadi ada nasi goreng lewat. Ya itu kan menjadi inspirasi juga sebetulnya kan. Karena lagu itu kita bukan menikmati sekedar nadanya gitu kan. Banyak yang bagus, banyak band-band yang bagus, tetapi band yang membawa isu-isu perbaikan-perbaikan dari yang diharapkan oleh masyarakat itu kan tidak banyak. Betul. Dan kemarin ramai banget openingnya lagu itu tuh semua kayak hikmat banget gitu kayak. Iya, dan hening. Iya hening, tapi gitu terus kan. setelah itu Iya. dihajar dengan lagu yang lebih ngebeat tuh asoy Iya. banget sih kemarin. Dan Perunggu juga saya perhatiin Pak dari awal mulai sampai lagu Biang Lara terakhir tuh semua sing along dan naik semua. Wah, gokil. Itu ada satu Pak yang viral yang si Agoy namanya yang dia pakai baju gamis yang dia Iya, naik gini tuh. iya. Wah, itu sampai viral tuh kemana-mana tuh. Iya. Dan sekarang semua yang nonton di kota lain kayak gitu. Pakai itu. Wah, gokil kan. Nah, kami tuh Hmm. kan tentu kemarin juga ngelihat ya. Heeh. Pada saat Perunggu tuh kan ada yang bawa Bendera-bendera gitu ya. bendera Band- gitulah. Terus ada yang termasuk ada yang pakai bajunya, Iya, gamis termasuk itu. Efek Rumah Kaca dan segala macam baju merchandise Hmm. gitu ya. Nah, kami coba berinteraksi lebih dalam dengan penonton. Hmm. Jadi sepanjang itu diperbolehkan oleh road manajernya, oleh artisnya, nah kami mintain tuh barang-barang merchandise ditandatanganin ya. mereka, terus kita tanda tanganin ke mereka. Wah, Nah itu gokil. kan interaksi yang dalam tuh betul. antara penonton, kami penyelenggara dengan artisnya, Iya, betul. gitu. Karena mungkin mereka susah tuh ketemu Iya. artis untuk foto bareng atau untuk minta tanda tangan. Nah itu kami jembatani Hmm. supaya ada kenikmatan
kepuasan batin tersendiri lah untuk para Penonton ya. penonton gitu. Dan juga ngelihat kemarin Pesta Mangan tuh ada Bernadia juga di situ ya. Saya sempat lihat postingan dari staf Bapak yang itu waktu mengusahakan si Bernadia itu kayaknya susah banget sampai datang ke kantornya. Itu ada cerita nggak Pak soal? Enggak. Ada Kan dong. Kalau saya nggak mau tahu susah. Oh iya. Iya betul. Betul. Harus ada. Perintah Harus ada. harus betul. tegak lurus. Betul. Makanya staf Bapak tuh ngelunjak sekarang ya. Iya. Dan kadang-kadang kalau saya minta tuh kebanyakan protes. Oh, contohnya gimana tuh, Pak? Contoh nih. Di Kota Serang Fair yang akan dilaksanakan di Agustus ini, 2025 ini, saya udah coba line up. Pak ini anu. Kebanyakan anu. Dia nggak setuju mulu ya? Nggak setuju mulu. Padahal dia punya misi terselubung. Apa tuh? Dia pengen menikmati artis dia sebetulnya. Oh, gitu. Iya, tapi secara gratis gitu. Tuh ngomongin Kota Serang Fair 2025 bakal dilaksanakan tanggal 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10 di Stadion Maulana Yusuf tuh. Acaranya gratis ya? Gratis, tapi nah ada lagi isu yang diangkat sama kita. Untuk membangkitkan ekonomi lokal, masuk ke Kota Serang Fair gratis. Oke. Tapi untuk menikmati konsernya, dia harus beli dulu produk lokal kita, entah makanan, minuman, clothing atau apapun yang ada di Kota Serang Fair. Bebas. Senilai 30.000. 30.000. Nah, nanti itu menjadi kartu pas dia untuk masuk. Oke. Gitu. Berarti nanti bakal ada 2 stage atau gimana tuh? Si stage main stage-nya itu ada di dalam stadion. Oh, Ada si tenannya di luar gitu. Atau gimana? Si tenannya di luar. Oke, gitu. Tuh, jadi gratis tapi lo cukup belanja doang. Belanjanya juga berarti nggak ngerugiin lo karena barangnya buat kita juga. Iya, ya dia kan? datang ke situ juga kan, apalagi kalau bawa pasangan Iya, kan betul. masa nggak ngejajanin Betul. sih. Masa nggak Iya. jajan lu tinggal Dan itu ketawa kenapa lo? ya kalau mau bawa pasangan ya belanjain lah, norak Iya. kalau enggak. Nora, namek lo kalau nggak dijajanin namek lo. Oh, bendok ya kan. Berarti untuk masuk berarti cukup belanja minimal 30.000 ya. Iya, 30.000. Minimal 30.000 lo bisa nonton. Nah, ada siapa aja di Kota Serang Fair 2025? Mungkin ada yang belum lihat Instagramnya ya kan? Kan udah tayang kan di Instagram Udah. Kota Serang Fair kan. Ada Di Kang Ben. hari pertama itu ada Dadam. Oh, ini belum di Instagram belum ada. Oh, Pesan. udah ada. Gak apa-apa. Ini kita tayang tanggal 12 Agustus nggak apa-apa. Oh ya. Enggak. Gak apa-apa, ntar udah tayang tidak ada di Instagram Bisa kayaknya. diputar lagi nggak? Tuh, Dadam, hari pertama bocoran. Terus ada setelah itu tentu karena itu di hari Kamis malam Jumat, kita beralih ke religi nih. Religi, Ada oke. pengajian atau oke. ada kajian itu dari Ustadz Muhammad As'ad. Oke. Ya, yang lagi viral di kalangan anak muda lah. Betul. Gitu. Dan nanti di malam Sabtunya itu ada Momonon. Momonon tuh, Ya, local pride bro. Momonon, ya. Kaosnya mana ya? Ada, Oh, ada. Ada. Iya, Nanti iya. buat gimmick ceritanya. Buat gimmick. Hah? Buat gimmick nanti terakhir. Buat gimmick ya. Iya. Gak apa-apa. Aman. Kita wis tuku sih, Rek. Momonon, Terus malam minggunya ada Kangen Band. Kangen Band, yoi Babang Nah, Tampan. Kangen Band itu diminta dari Kota Serang Fair tahun lalu. Dari Doi Serang atau apa gitu. Kangen Band. Saking rewelnya jadi yaudah. Di komen kita gitu ya. adain. Di komen. Udah kita Assalamualaikum adain. Min, request doi gitu ya. Enggak, request Kangen Kangen Band. Band. Tapi nama fansnya itu Doi Serang. Doi. Oke. Doi gitu ya. Terus malam Seninnya itu kan pas di hari ulang tahun Kota Serang. Oh, malam Senin itu ya terakhir. Ya, itu ada comeback-nya Bondan featuring Fade to Black. Bondan Fade to Black, bro. Gokil. Nah, Gokil. di sore itu kan di hari Minggu ya. Iya, hari Minggu, hari itu terakhir. malamnya Bondan. Nah, sorenya itu untuk menambah hiruk pikuknya hari ulang tahun Kota Serang, kita ada batas senja. Batas senja, gokil. Hari terakhir tuh ada batas senja. Cup yang lagu nyaman itu saya harus ada di depan.
Tuh, tolong Itu staffnya- punya kisah saya aja. dengan kucing saya. Oke, berarti tadi rangkaiannya adalah dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 ada Ya. tadi ada The Adams. Nah, The Adams juga nih sempat banyak juga di komen atau emang ide sendiri? Jadi gini, saya tuh ada band dari luar. Hmm. Dia apa ya? Alirannya mungkin sama ya, Britpop gitulah. Namanya Weezer, tahu kan? Wizard. Nah, Lokal tuh ya Wizard. luar. Iya tahu tuh. Luar. Bercanda usah bercanda. Kalau lokalnya dia Wheeler. Oh, Ngiler. Ngiler dong itu. Ngiler. Kalau tidur suka Wheeleran. Nah, itu The Adams tuh ya mungkin ya lebih mirip lah dengan Wizard gitu ya. Dan pada saat tayang film apa ya, itu kan ada lagu konservatif Konservatif. itu. Janji Joni. Nah, Janji Joni ya. Nah, itu saya dengar dan begitu saya ke lagu-lagu lainnya, keren juga nih gitu. Jam 9 malam kita pulang Cuma berarti ya. saya memang belum pernah nonton konsernya. The Adams. Nah, makanya ini saya memohon saya. Hmm. Saya memohon Di. Kan udah ada. Udah DP ya? Udah ya? Udah DP. Udah aman. Nah, Berarti supaya itu ditampilkan di Kota Serang Fair. berarti secara garis besar kayak perunggu berarti ya. Ngeliat pertama kali di konser itu terus suka perunggu akhirnya didatangkan ke Serang. The Adams juga gitu berarti. Jadi di film apa Janji Joni itu, Ah. nah si siapa pemerannya itu? Oh saya lupa lagi. Bukan. Nicole, Kalau emang Vino iya? mah badut Nicolas. itu. Ada badut Vino kan Kota Serang tuh. Bukan itu bukan. Bener ada. Ada ya tapi bukan. Coba saya lihat. Yang main itu loh, ADC tuh siapa? Nicole Saputra. Nah, Coba itu. Cash Joni. Sama pacarnya itu. Nah, pacarnya itu mirip mantan. Mariana Renata. Tuh. Itu mirip mantan. Aman ini. Ya. Pak Kadis aman ngomong kayak gitu nggak apa-apa ya? Nanti bisa ternyata titnya detak jantung. Fotonya boleh, fotonya ya? Fotonya. Jangan. Jangan bikin saya terancam. Nah, itu biasa namanya juga lagi kasmaran Iya, betul. kan. Ngedenger lagu konservatif gitu. Jadi makin aja tuh. Berarti sama juga kisahnya jam 9 malam harus pulang waktu itu, enggak? Dulu mah liar sih. Kacau. Terus berarti ada sedikit backstory-nya gitu, terus kalau kangen band dan lain-lain ada backstory sendiri nggak? Enggak, kalau itu memang permintaan dari penggemarnya. Si kangen band itu ya? Iya. Kalau si Bondan? Kalau Bondan kan karena melihat epicnya dia Comeback. tuh gitu ya. Karena sesuatu yang sudah jauh ketika dipersatukan itu membawa kesan yang berbeda. Betul. Berarti ini bisa dibilang kenapa tuh? Pak Kadis tahu nggak tapi di sini nih di kurva teks tuh ya ada gelas untuk kidal. Untuk kidal. Ini kiri. Kanan. Ini kidal. Itu kan? Ini kidal. Nah, ini juga bisa. Maksudnya? Gitu. Ini nggak bisa kan? Kalau kanan tuh susah. Akan itu tinggal diputar. Oh iya, pinter juga. Harusnya di Kadis bro. Ini salah satu pembicaraan terabsurd. Semua tamu saya gituin. Oh gitu ya? Tadi lanjut lagi dan lupa ngomong apa tadi ya. Tadi mau Pak Kadis sehat ya? Sehat ya. Saya lupa mau ngomong apa tadi ya. Nah, ini di kurva teks dia ada Nah. gelas yang isinya nggak pernah berkurang. Kenapa tuh? Walaupun ada minum, nggak ada ini kurang. Tambah lagi sih. Aus. Mau diisi. Aus saya. Tambah absurd lagi nih. Dipotong di TikTok nih antar ya. Kalau di ini Pak Kadis di Kota Serang Fair 2024 kemarin udah ada rumah sakit kejutan-kejutan di silakan. Makasih. Kan lupa lagi tuh kan.
Di Kota Serang Fair 2025 ada gebrakan baru nggak apa? Kalau misalkan kemarin ada ya rumah sakit, terus ada yang lain. Kalau sekarang apa ada konsep lain kah? Atau mungkin dari panggung, dari lighting, dari apa ada format baru? Ya kalau panggung dan lighting kita mempertahankan seperti di Pesta Mangan. Iya, bagus Gitu tuh ya. kemarin panggungnya. Nah, Banyak pujian terus di komen. Kalau isu temanya kan kita kan Serang Kreatif, Serang Bahagia. Ya. Yang tahun Gitu. ini. Kalau tahun 2024 kan menuju Kota Serang Kreatif. Nah sekarang di 2005 ini kan perjalanan 1 tahun ke 2025 itu kan sudah banyak konser. Artinya kami coba mengangkat sebetulnya Kota Serang ini layak disebut sebagai kota kreatif gitu ya, dengan banyaknya event-event, pergerakan-pergerakan teman-teman di industri kreatif gitu. Nah terus dan kita merangkum kegiatan itu untuk membuat masyarakat Kota Serang bahagia. Nah itu secara tema. Nah kalau untuk isu ekonomi lokalnya ya tadi tuh yang mau masuk ke konser panggung utama dia harus beli dulu produk lokal kita gitu. Dan di Instagram juga sempat ngeliat tuh ada katanya ada job fair. Ya, Ada termasuk apa? kita Otomotif? gabungkan dengan job fair gitu. Ya banyak hal lah. Kalau saya sebutkan satu persatu nggak dikasih honor kan? Nah, ya udah nanti aja kita lihat gitu. Pokoknya ramein aja ntar Ya, tanggal 6 sampai 10. Primen Prakebeng kok. Ya. Artinya apa itu? Aku nggak ketawa aja tapi nggak tahu loh. Oke terakhir nih, pokoknya sudah bikin ada Kota Serang Fair 2003, 2024, 2025, Pesta Mangan. Kedepannya kira-kira ada rencana lagi nggak band apa atau konsep seperti apa yang pengen dibikin di entah Pesta Mangan, entah Kota Serang Fair berikutnya? Apa? Ada format atau Ada. rencana? Jadi begini. Tiba-tiba dia nge-freeze. Kemarin ngobrol dengan salah satu pelaku industri kreatif. Rencananya kita di beberapa bulan ke depan itu, nah sekarang sedang ditemakan oleh kita gitu ya, secara konsepnya. Dan mudah-mudahan ini baru pertama kali di Kota Serang gitu. Untuk event berikutnya? Iya, tapi dia lebih kepada dia konser aja gitu. Nah, tapi bagaimana dari line up, dari tema gitu ya, dari fasilitas dan segala macam itu kita coba dinaikin lagi kelasnya gitu. Dinaikin lagi kelasnya supaya ini bisa menjadi percontohan buat teman-teman yang lain. Karena kan begini, kita tuh di pelaku industri kreatif gitu ya, dari satu konser ke konser yang lain ya, itu sebetulnya harus ada satu movement yang memang saling mendukung lah gitu ya di dalam pergerakannya gitu. Karena pergerakan teman-teman itu juga harus didukung juga oleh teman-teman yang lain. Nah jangan sampai begini, jangan sampai si A bikin konser, ketika si B bikin konser ini dianggap kompetitor. Padahal ini menjalani satu misi yang sebetulnya dia sama gitu ya, untuk membangkitkan industri kreatifnya gitu. Nah, apalagi sekarang saya ada di pemerintahan, nah saya coba itu merangkul semua. Ya, jadi supaya pergerakan industri kreatif kita itu kan kalau diibaratkan begini, kalau Bandung dan kota-kota besar lainnya mungkin dia sudah 10 langkah, 20 langkah lebih maju. Gitu ya. Nah, kita bisa nggak nyusul mereka atau minimal setara dengan mereka? Bisa, sepanjang ekosistemnya sehat dari para pelaku industri kreatifnya. Jadi jangan bersaing itu, jangan bersaing, oh si Anu mah begini, oh kamu nggak boleh begini, kamu enggak. Kita harus bersatu padu, saling menguatkan gitu ya, sehingga nanti tumbuh ekosistem yang kuat, yang itu akan berdampak lebih luas kepada masyarakat gitu. Sekarang kita bayar pajak, ya kan? Terus retribusi dalam setiap konser juga kita bayar selain pajak. Terus juga menghidupkan para pelaku-pelaku usaha, termasuk hotel dan segala macam. Nah,
Kalau kitanya gontok-gontokan, nggak sehat gitu ya. Nah, kita akan terus tertinggal dibandingkan dengan yang lainnya. Gitu. Nah, makanya saya berharap ke penggerak industri kreatif seperti Faircraft gitu ya, yang sekarang ini mengayomi teman-teman yang lain, ini harus menjadi panutan ya. Tetap pada posisi sekarang menjadi panutan teman-teman gitu ya. Harus jadi panutan teman-teman dan memberikan edukasi yang tepat gitu. Karena Faircraft sekarang ini kan banyak macam-macam tuh Faircraft juga. Nah, ini harus menjadi pengayom kita semua gitu ya. Harus menjadi penggagas buat kita semua gitu, sehingga apa yang diinginkan oleh teman-teman industri kreatif, masyarakat itu bisa tercapai secara optimal gitu. Saya kira saya banyak berterima kasih juga tuh dari teman-teman Faircraft, dari ada juga Faircraft Kota Serang, ada Faircraft Banten, apalagi saya banyak belajar juga ke Om Andi Suhud tuh, itu luar biasa tuh. Itu pergerakannya, bagaimana dia membawa teman-teman industri kreatif itu supaya terkenal di pusat gitu ya. Ada juga Koyong gitu kan, yang luar biasa lah pergerakan-pergerakannya. Ini harus bisa menjadi contoh buat yang lain-lainnya. Ya termasuk saya gitu. Belajar ke teman-teman semua gitu. Oke tuh. Lagi bener nih. Ya benar. Saya dengerin. Berarti intinya adalah kita sinergi ya untuk teman-teman kreatif ini jalan bareng gitu ya. Jangan maksudnya kompetitifnya jangan gontok-gontokan, tapi untuk bikin sama-sama paling hebat, maksudnya membaguskan Kota Serang lah gitu ya. Ya kalau berpacu untuk menjadi hebat wajar. Nah, berarti kan masing-masing mengeluarkan potensi terbaiknya gitu. Betul. Yang penting jangan tetapi itu nanti semua harus diayomi oleh teman-teman yang ada di Faircraft. Ya seperti apa yang dilakukan sekarang kan semua diayomi nih. Betul. Nah, jadi kalau ada yang muncul baru digandeng lagi. Ya saya kira Om Andi lebih paham dan dia juga sampai detik ini saya lihat perjuangannya yang paling kuat dalam mendorong para pelaku industri kreatif. Gitu. Nanti kita coba ngobrol juga sama Om Andi, abis inilah kita undang sini juga ya untuk kita tanya soal kreatif. Tapi bagi dua. Kan saya referralnya ya, kode referral. Oke, nggak apa-apa, boleh. Nanti kita atur aja. Oke, kalau gitu. Jangan lupa yang terakhir, Pak Kadis, jangan lupa untuk datang ke Kota Serang Fair 2005. Temanya tadi apa? Serang Kreatif, Serang Bahagia. Serang Kreatif, Serang Bahagia. Karena ada acara musik di situ ya kan. Saya juga sempat lihat kemarin, sempat nge-jam juga ya kan, dari statusnya staff Bapak yang tadi itu yang tangik itu. Oh, emang ada? Ada, lagi main drum tadi. Emang bisa main drum juga ya? Lo nggak enak sama si Megirit, nggak enak dia. Abis ini nge-jam dong sama kita. Saya bukan nggak mau. Kenapa tuh? Udah hijrah, Pak. Enggak lah, udah 20 tahun nggak pernah memainkan, saya takut malu-maluin. Gak apa-apa, bagus. Tapi terakhir main band kapan? Sebagai band? Sebagai drummer? Terakhir ikut festival itu 2003. 2003. Nescafe, festival Nescafe di Bandung. Emang drummer, Pak ya? Drummer. Dulu bawain lagu apa pas ngeband dulu? Waktu apa? Waktu ngeband? Waktu drummer? Festival banyak. Dulu sempat jadi band pembuka juga. Wih, keren. Band pembuka riff, band pembuka power slave dulu. Gitu, waktu itu bawain apa ya? Oh, ini Guns N' Roses yang Sweet Child O' Mine. Wih, gokil. Gitu. Keren. Ya bawain tuh, maksudnya bawain. Keren bawain lagunya. Terus kan itu wajib lagu sendiri, gitu. Wajib lagu sendiri. Terus waktu di mana ya? Waktu di Bandung, kita tuh juara, karena saya di kampus gitu. Kita di Nescafe itu kita bawain lagu Jengah. Pas band ya? Pas band. Terus kita kita aransemen ulang lagunya ini almarhum Benyamin. Oke, dibikin di J-Set waktu itu kalau nggak salah ya. Malam Minggu itu. Iya. Itu dulu dibikin koplo. Ya, dibelokin lagi. Ya, kalau dulu sih sering lah. Sering main band. Dulu tuh kalau waktu SMA tuh teman-teman pemain band tuh nongkrongnya di rumah. Oke. Tapi Pak Kadisnya keluar. Ada band ini gitu. Latihan bareng gitu. Terus saling tuker-tukeran misalkan di band ini
Lagu. Saya drummernya Oh, gitu. oke. Ya saling tuker-tukeran lah gitu. Oke, nanti kita coba lah, siapa tahu Pak Kadis mau Oh nyobain. jangan sekarang. Drum di Oh, sini. Jangan. Jangan. Dikit, Bos. Ada honornya enggak? Jangan. Oke deh, kalau gitu terima kasih Pak Kadis sudah mampir ke Siap. Kurvatex Podcast. Jangan lupa nih teman-teman. Boleh tepuk tangan dulu deh. Jangan lupa teman-teman untuk datang ke Kota Serang Fair tanggal 6 sampai 10 Agustus di Stadion Maulana Yusuf. Untuk info lebih lanjut bisa di Instagram @kotaserangfair, Pak ya. Ya, Kota Serang Fair. Oke, kalau pokoknya Serang kreatif, Serang bahagia, Ya. masyarakat harus datang ke Kota Serang Fair. Ya. Oke. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen dan juga share video ini ke sosial media lo. Langsung tag ke Kurvatex Podcast, @Kurvatex ya, @aparelcrv, Brigade Indonesia, dan nggak ada dong. Itu doang 3. Sama subscribe YouTube-nya Kurvatex TV. Oke. Oke, kalau gitu sampai ketemu di episode selanjutnya Kurvatex Podcast. Aha.